Bisa nggak ya masuk di kejaksaan? Bisa banget. Terus kita apa? Next, pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Ajeng. Halo Kak, mau tanya nih, apa benar kalau penempatan kerja di kejaksaan formasi apapun itu berdasarkan peringkat nilai akhir saat pengumuman akhir CPNS? Enggak juga sih. Enggak sih. Penempatannya itu enggak berdasarkan ranking. Enggak. Karena ngacak aja. Enggak kan ya? Jadi tergantung kebutuhan lokasinya juga. Bahkan misalnya nih, kayak teman-temanku yang daerah Sulawesi, itu mereka kebetulan dapat penempatannya yang di Sulawesi lagi. Cuman karena aku berasal dari Pulau Jawa itu memang tidak dibutuhkan. Jadi waktu kita daftar itu nggak ada teman-teman kita yang ditempatkan di Pulau Jawa. Jadi keluar Pulau Jawa semua kayak gitu. Jadi dan itu nggak sesuai ranking. Misalnya karena dia rankingnya paling bagus, jadi paling deket, itu enggak. Kecuali nanti kamu misalnya sudah diklat jaksa, kalian bisa pilih lokasi. Kalau kalian masuk 10 besar, nah itu nanti di vlog kita yang lain ya. Next. Itu dari Arya Wirawan Prakoso, dia tuh nanya, Kak mau nanya, saya kan daftar auditor kejaksaan, untuk penempatannya itu diacak atau tetap di Kejaksaan Agung? Kalau untuk penempatan itu semuanya diacak di seluruh wilayah provinsi, tapi di Kejati sih, bukan di Kejaksaan Negeri. Enaknya tuh kalau auditor tuh ditempatinnya di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung, jadi masih di kota-kota gitu sih, bukan di pelosok. Kayak gitu. Yes. Pertanyaan selanjutnya ada yang nanya juga nih. Formasi SH yang cum laude di kejaksaan, ambang batasnya sama atau beda dengan yang tidak cum laude? Itu sama, ambang batasnya itu sama. Cuman yang bedain kalau cum laude nanti di nilai akhirnya itu bakal di ranking kayak gitu aja. Tapi kalau nilai ambang batasnya tetap sama, kayak gitu. Dari Angel Paramita _. Kak, untuk lulusan SMA perempuan bisa nggak ya masuk di kejaksaan? Bisa banget. Terus kita apa? Iya. Kamu kira aku laki-laki? Aku wanita. Ya, walaupun nggak seutuhnya. Nggak. Bisa banget kok, mau dari jalur SMA itu SMA, S1, S2 juga bisa. Mau S3 juga boleh. Perempuan, laki-laki bisa, asalkan kalian memang sesuai dengan kriteria yang dicari dan kalian dengan formasi yang dibutuhkan. Misalnya ada juga kok walta pengawal tahanan yang perempuan ada ya kan. Tapi memang yang perempuan juga ada. Tapi memang biasanya ada syarat-syaratnya, misalnya dia punya sertifikat bela diri kayak gitu yang harus kalian penuhin. Jadi kalau mau daftar kejaksaan itu harus diperhatiin syarat-syaratnya. Jangan misalnya suka banyak nih yang nanya sama aku, Kak, kalau waltah tapi aku nggak punya sertifikat bela diri, boleh nggak ya Kak? Ya nggak boleh, karena itu syarat utama. Jadi perhatiin banget syaratnya. Kalau memang dibilangnya harus ada sertifikat, berarti itu yang harus kalian penuhi. Kalau kalian nggak punya, ya bikin dulu. Maksudnya kalian memang harus ikut pelatihannya dulu dan punya sertifikatnya dulu gitu. Jadi nggak usah ditanyain lagi, harus nggak ya Kak? Kalau aku nggak punya gimana ya? Berarti kalian nggak bisa masuk, kayak gitu. Next question dari Septa Pradana. Selamat siang, aku Sesa, Kak boleh minta tips akhir buat tes SKB CAT-nya Kak? Hehehe, udah lumayan lama nyiapin buat SKB, tapi makin kesini yang ada makin berasa ambiar dan gak pede. Jangan sampai gak pede, harus pede terus. Apakah sesulit itu materi-materi yang diujikan untuk calon jaksa? Boleh minta rate kira-kira dari 1 sampai 10 tingkat kesulitannya berapa? Maaf ya Kak, nanyanya aneh-aneh. Makasih sebelumnya. Have a great day ya Kak. Have a great day to you. Makasih Septa. Kalau misalnya ditanya rate-nya memang cukup sulit sih. Dari 1 sampai 10 kayak bisa 9 lah gitu. Karena memang sesulit itu. Tapi ya ada juga pertanyaan-pertanyaan yang mudah kok, asal kalian ya baca aja. Kayak misalnya itu tadi yang kayak aku bilang,
kalian kan sebenarnya nggak tahu kan kejaksaan itu apa, tapi kalian pelajarin deh, coba dibaca lagi kayak misalnya tugas dan fungsi kejaksaan itu apa gitu. Itu dibuka lagi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, itu undang-undang tentang kejaksaan. Nah, kalian baca-baca dari undang-undang itu, di situ dijelasin kok tugas pokok fungsi kejaksaan itu apa. Kalau nggak salah tuh ada di pasal 30 apa 33 gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya dia bilang tadi makin kesini makin gak pede, dia bilang mental, siapin mentalnya karena saingan kalian tuh banyak banget dan banyak banget yang masuk kejaksaan. Dan banyak juga orang-orang pinter di sekeliling kalian gitu. Pinter-pinter banget sih. Yang masuk yang tes kejaksaan tuh tuh pinter-pinter banget, parah. Jadi kalian harus nyiapin mental kalian, jangan langsung ngedown. Kalau ngelihat saingan tuh jangan langsung ngedown, harus pede sama diri kalian sendiri karena kan rezeki orang beda-beda, tingkat keberuntungan orang juga beda-beda. Jadi buat kalian yang lagi tes, jangan lupa berdoa, tetap semangat, jangan sampai nggak pede, tetap harus pede ya. Next question. Ada pertanyaan lagi nih, Kak, kalau misalnya tinggi badan itu adakah menjadi syarat untuk mendaftar CPNS Kejaksaan? Ada syaratnya. Jadi kalau untuk tinggi badan perempuan itu minimal 160. Nah, kalau cowok itu 165 kayak gitu. Jadi tinggi badan tetap menjadi syarat, tinggi badan sama berat badannya. Jadi jadi diperhatiin buat kalian yang mau daftar kejaksaan nanti, kalian harus memperhatikan berat badan sama tinggi badannya. Jadi harus profesional, dikurangin 110 ya kan? Iya. Kalau kayak gitu. Ada kok rumusnya. Ada rumusnya. Terus diperhatiin kalau misalnya kalian udah lolos, biasanya nih yang badannya mungkin mendekati gitu, kalian misalnya waktu tes pertama SKD, tes kesehatan SKD pertama kalian lolos, itu diperhatiin berat badannya, jangan sampai pas tes kesehatan yang kedua itu berat badannya naik, karena itu bisa mempengaruhi lolos nggak lolosnya kalian juga kayak gitu. Karena biasanya ada yang ngerasa dia udah keterima lolos SKB, jadi makan banyak, jadi gendut lagi. Nah itu kayak jangan. Aku. Kayak kamu, ya terserah. Ya udah, next. Apa ya pertanyaan selanjutnya apa ya? Coba. Tanya dong, Kak. Kenapa? Mau nanya apa? Ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita, kru Bang Jack. Kru Bang Jack. Halo, pertanyaannya. Kok krik banget sih, kayak krik. Ya, kurang nih penonton alaynya. Kak, gimana sih rasanya kerja di kejaksaan? Rasanya kerja di kejaksaan seru banget. Dapet pengalaman baru. Banyak teman baru, temannya ada di mana-mana. Terus kalau mau jalan enak karena banyak teman di sana, bisa ketemu teman. teman. Buat aku jadi mandiri juga kan karena ditempatinnya jauh ya? Ditempatinnya tuh jauh kan. Aku kan dari Jakarta, terus ditempatin di Kalbar. Itu tuh kayak harus memaksakan untuk hidup sendiri, hidup mandiri sih, kayak belajar. Karena sebelumnya nggak pernah, kayak bener-bener nggak pernah hidup sendiri gitu. Udah gitu kan kita dapat tempat baru, kayak nggak kepikiran aja gitu mau liburan di Kalimantan Barat, ibaratnya mau liburan di Pontianak aja tuh nggak kepikiran, tapi karena kerja bisa tahu Kalimantan Barat, bisa tahu kota-kota yang ada di sini, daerah-daerahnya itu hampir kayaknya kalau aku karena sering ikut kunjungan kayak gitu tuh hampir sekalbar udah pernah aku datengin. Dulu tuh kayak di pikiranku tuh Kalimantan tuh hutan gitu, kayak hutan semua. Walaupun memang walaupun tapi memang ternyata pas kesini enggak kok, kayak banyak tempat wisata yang bagus. Banyak gedung-gedung juga walaupun nggak tinggi sih. Nggak setinggi Jakarta gitu kan ya. Tapi at least Ada masyarakat asli nih. tapi at least tuh nggak yang gue bayangin. Nggak kayak orang teman-teman kita tuh pasti ngeledekinnya kayak gitu nggak sih, kayak tapi kayak temen gue nanya lo di mana, di Kalbar nih gitu. Lo tinggal di hutan. Iya pasti kayak gitu karena mereka nggak tahu. Kayak pandangan orang tuh kayak masih primitif, tapi enggak, di situ kota besar. Iya kayak gitu. Maksudnya banyak pengalaman yang bisa diambil karena kalian kerja di kejaksaan, banyak bisa kenal sama orang-orang hebat. Aku kayak jadi gitu. bisa masak loh. Penonton alay kita. Kak, Apa? mau nanya. Apa? Selama di Kalbar, pengalaman paling berkesan dalam bekerja apa? Pengalaman yang paling berkesan. Ya tuh bisa kayak bisa kunjungan ke daerah-daerah sih. Iya. Terus bisa sekaligus jalan-jalan juga. Iya, kerja sambil jalan-jalan. Kayak bisa tahu di Kalbar ini tuh ada tempat apa aja, kayak gitu paling Apalagi berkesan yang sih. pas kemarin yang di Bengkayang,
yang air terjun. Iya, itu keren banget sih. Itu pengalaman terseru sih. Iya, pengalaman terseru karena kita bener-bener naik motor, terus nanjak ke bukit gitu, jalannya becek sampai Pakajati jatuh ya kan. Iya. Itu keren banget sih. Nanti kalian bisa lihat di videonya, itu ada di videonya Kejari Bengkayang ya kalau nggak salah. Di Kejari Bengkayang. Itu seru banget. Jadi ada pertanyaan apa lagi nih dari para penonton alay kita? Ini pertanyaan seru-seruan aja ya. Ini kan bisa jalan-jalan, kok pegawai kejaksaan bisa jalan-jalan sih Kak? Pertanyaan ini ada korelasinya nih sama kayak pertanyaannya dari Titania Chan. Dia tuh nanya, tugas Kak Mega sebagai jaksa saat ini apa? Nah, kebetulan untuk saat ini aku itu belum menjadi jaksa, tapi masih berstatus calon jaksa. Bentar lagi mau pendidikan. Iya, tapi bentar lagi aku mau pendidikan. Nah, kalau tugasnya saat ini itu aku ditempatkan di bidang tata usaha, yaitu di bawah Pak Kajati langsung menjadi sekretarisnya Pak Kajati kayak gitu. Kita berdua ini adalah sekretarisnya Pak Kajati, di mana tugas kita ini adalah melayani pimpinan baik Bapak ataupun Ibu Kajatinya kayak gitu. Nah, melayani ini bisa bisa melayani dan bisa juga mendampingi. Mendampinginya ini bisa kayak ke daerah karena kan kalau Pak Kajati itu sering kunjungan ke daerah kayak gitu untuk melakukan supervisi. Nah, kita itu biasanya ikut juga turun langsung ke sana karena kita di sana mengawal Bu Kajati. Jadi kayak apa sih, membantu Ibu gitu loh, kayak apa sih yang Ibu butuhin atau nemenin Ibu di sana kayak gitu. That's why kenapa kalau kalian sering beberapa followers aku ataupun followers aku sering banget nanya kayak, kok jalan-jalan mulu sih? Itu tuh bukan jalan-jalan, itu tuh kerja. Cuman kan yang sering kita postingnya memang yang lagi senang-senangnya aja, tapi kita nggak kayak, aku jarang posting sih kalau tentang seputar kerjaan aku jarang posting, tapi paling kalau lagi jalan-jalannya memang iya kayak gitu, dan itu pun jalan-jalannya memang karena kerja, yaitu untuk kunjungan daerah kayak gitu. Makanya kita bisa bisa hampir sekalber kita datengin lah ya, sampai beberapa kali kayak Singkawang ya, udah sering banget kita ke Singkawang ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dalam segi melayaninya itu biasanya kita kayak nerima tamunya Bapak, nyiapin makan atau minum, nyiapin keperluan dia sehari-hari kayak gitu. Sekian pengalaman dari aku sama Mega. Ya, pengalaman kita waktu kita tes psikotes, kesehatan sama wawancara. Semoga dapat membantu kalian, menjadi referensi kalian buat tes nanti. Semoga bermanfaat juga. Tetap semangat yang buat lagi tes, jaga kesehatan, tetap menggunakan protokol COVID-19. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatannya, jangan kurang tidur. Semoga kalian semua bisa masuk ke kejaksaan dan sampai ketemu sama kita di kejaksaan. Kalimantan Barat. Yep. See you Sobat Bang Jack, sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye.